Perkenalkan, nama saya Alvin Vincent Oswald Reba, dan saya membahas mengenai rancang bangun backend sistem pemantauan baku mutu POME berbasis kontainer dengan pendekatan DevOps pada tugas akhir saya. Jadi, untuk yang melatar belakangi penelitian ini adalah mengenai POME, yaitu palm oil meal effluent yang sangat pekat. Jadi, POME ini adalah jadi limbah sisa dari minyak minyak sawit, minyak goreng. Nah, itu untuk menjadi minyak minyak goreng yang digunakan si pinol itu tuh menyisakan yang namanya POME. Jadi POM itu memiliki kategori di mana dia tuh sangat pekat di COD-nya dan jadi tersebut tuh BOD. Habis itu pengolahan mikroalga yang masih rapuh, habis itu pemantauannya manual yang lambat, terus sensor multiprotokol. Jadi lokasi terpencil dan jaringan yang terbatas. Jadi solusi penelitian ini adalah kita menggunakan backend microservice ditambahkan DevOps yang dikerjakan oleh saya. Lalu front end yang dikerjakan oleh teman saya, dan ya di sini solusi penelitian adalah pemantauan real time baku mutu. Ruang lingkup dan pembagian kerja. Jadi saya selaku mahasiswa pertama, Alvin Vincent Reba, yang mengerjakan backend. Jadi untuk misalnya dia bagian dari Kong, API Gateway, soal ke flow service dan multi protokol semuanya dikerjakan oleh saya. Lalu di sini ada metode arsitekturnya. Jadi di sini ada 4 layanan mandiri. Jadi ada POME backend, habis itu ada flow service, ML interference, dan front end. Habis itu kami di sini menggunakan Kong API Gateway sebagai pintu masuk. Lalu dengan menggunakan clean architecture sebagai 3 lapisan data, domain, dan presentation. Habis itu infrastruktur dibagi menjadi diganti tanpa mengubah logika bisnis. Jadi use case teruji independen. Cakupan 18 kebutuhan fungsional dan 12 fungsional. Habis itu metode R&D dengan strategi iteratif dan incremental development. Lanjut di sini keamanannya, di sini menggunakan SSO yang diatur oleh portal IoT. Habis itu di sini RBAC-nya sekarang masih terbatas di 5 peran saja. Lalu isolasi tenan, jadi masing-masing tenan dapat memasukkan alatnya sendiri-sendiri menggunakan web yang kami buat dan dapat mengolah datanya sendiri-sendiri. Untuk RBAC tadi ini sudah multi role, multi akses. Jadi sebenarnya bisa didefinisikan untuk izin-izin read, write, dan lain-lain untuk masing-masing role. Nah, habis itu di sini ada metode akuisisi protokol, event, dan ML. Jadi terus di sini ada metode DevOps, container dan observability. Jadi container dan orkestrasi, habis itu CI/CD dan observasi yang berguna untuk memastikan bahwa setiap deployment itu sama di semua komputer, dan CI/CD untuk mengatur bahwa semua dari proses untuk build di server itu semua dicek untuk keamanan dan security. Habis itu automation development dan lain-lain. Setelah itu untuk evaluasi pengujian dan hasil fungsional untuk 18 fungsional tercapai, 12 non fungsional tercapai. Habis itu coverage untuk POME-BE itu mencapai di angka 95,5 dan untuk kegagalan adalah nol. Setelah itu ada evaluasi uji beban. Jadi untuk uh, backendnya karena menggunakan Golang kami menggunakan ada namanya Vijita untuk melakukan load test. Jadi untuk 6.000 sampai 7.000 RPS berhasil. Hingga 16 RPS mulai gagal di sekitaran 20 RPS. Setelah itu evaluasi untuk matrix Doranya, jadi sekitar ada 3,28 kali deployment per minggu, lalu 40 menit time-nya untuk ganti, 10% uh, change value rate, dan MTTR-nya mean time to recovery-nya 10 menit. Jadi kesimpulannya dan saran. Terima kasih.